Muhammad bin Al-Munkadir ini, ya, ia termasuk seorang pemimpin qurra, ya, yakni para ahli qiraah, orang-orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Al-Waqidi berkata, ia thiqat, ya, seorang yang thiqah, yang terpercaya dalam riwayatnya, entah itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kemudian juga orang yang senantiasa taat, ya, orang yang senantiasa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli ibadah yang sedikit berbicara. Ya. Dan kalau kita teliti, jamaah atau pemirsa sekalian yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang menjadi para ulama ini, ya, kebanyakan dari mereka pasti memiliki sifat yang satu ini, yaitu mereka tidak banyak berbicara. Artinya adalah mereka hanya berbicara sesuai dengan keilmuannya, kemudian berbicara hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi perkataan-perkataan yang tidak mereka ketahui dan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dan tentu ini adalah perintah dan juga anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada salah satu rekomendasi, ya, salah satu penyebutan dari seorang Arab Baduy tentang bagaimana keluarga Al-Munkadir ini. Jadi bukan hanya Muhammadnya saja, bukan hanya ayahnya saja, akan tetapi bahkan orang Baduy ini, orang Baduy itu adalah orang pedalaman Arab, ya, yang mereka sebenarnya juga tidak begitu banyak mengetahui tentang, ya, keadaan penduduk, ya, entah itu di kota ataupun di sekitarnya, ya. Namun, ya, ini sebagai salah satu bukti bahwa keluarga ini, ya, keluarga Al-Munkadir ini adalah keluarga yang terpandang, ya, kebaikannya oleh seluruh masyarakat, entah itu dari perkotaannya ataupun sampai kepada orang-orang desanya, orang-orang Baduynya. Suatu saat orang Baduy tersebut ditanya oleh seseorang, ya, bagaimana keadaan penduduk Madinah ketika engkau tinggalkan, katanya. Ya, beliau menjawab, baik, mereka dalam keadaan baik, dan kemudian diberi sedikit tambahan oleh orang Baduy ini, jika engkau bisa seperti keluarga Al-Munkadir, maka jadilah seperti mereka. Jadi dijadikan patokan, ya, dijadikan sebuah permisalan, percontohan dari orang Baduy tersebut sebagai keluarga yang berhasil, tentunya keluarga yang baik, ya. Bahkan disebutkan tadi, ya, jika engkau bisa seperti keluarga Al-Munkadir, maka jadilah seperti mereka. Artinya mereka adalah seluruhnya orang-orang yang baik, ya, dari ayahnya dan juga anak-anaknya semua. Muhammad ibn Al-Munkadir, ya, hidup di masa orang-orang saleh, ya. Ia bernafas, melihat, mendengar, ya, bersama generasi terbaik, yaitu para sahabat ridwanullahu anhum jami'an. Dan tentu tidak heran jika beliau menjadi seorang imam, ya, seorang teladan yang juga mengikuti, ya, atau memiliki mewarisi banyak sifat-sifat dari para sahabat ridwanullahu anhum jami'an. Dan dikisahkan di antara salah satu yang menginspirasi beliau dalam hal ibadahnya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ia berdiri di hadapan seorang sahabat, Abdullah bin Zubair, ya, yang sedang beribadah. Kemudian Muhammad ibn Munkadir ini berkata, kalau aku melihat Ibnu Zubair, ya, ketika sedang sholat, maka ia ini seperti dahan sebuah pohon. Kemudian ketika dari beberapa arah, dari sana dan dari sini, ada serbuan, ada serangan-serangan senjata. Ya, di sini disebutkan manjanik, ya, seperti semacam pelontar, ya, atau pelempar, ya, entah itu dengan batu atau
benda-benda yang lainnya. Ya, salah satu jenis senjata yang dipakai perang di zaman dahulu ya. Maka kata beliau, ia tidak akan berpaling dari sholatnya. Jadi ini menggambarkan bahwa sholatnya Abdullah bin Zubair ini benar-benar fokusnya, ya, khusyuknya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada gangguan-gangguan dari luar, ya ini kan istilahnya ada manjanik yang menyerang ya dari berbagai macam penjuru atau arah, ia tidak bergerak dalam sholatnya, artinya tidak berpaling, namun tetap fokus ya meneruskan melanjutkan sholatnya. Maka ini menjadi salah satu dari ya tadi inspirasi beliau, salah satu dari yang dicontohkan ya oleh para sahabat dan kemudian diterapkan oleh Muhammad ibnu Al-Munkadir ini. Bahkan beliau mengatakan orang yang berada pada posisi seperti ini bagaimana tidak menjadi qudwah ya. Artinya para sahabat ridwanullahu anhum jami'an. Bagaimana orang-orang seperti ini tidak menjadi imam dan menjadi generasi terbaik ya, baik dalam keadaan, baik dalam perkataan ya maupun perbuatan. Maka tak heran ya, tentunya para sahabat ridwanullahu anhum jami'an ini menjadi rujukan dalam masalah agamanya ya ataupun dalam masalah dunianya. Dan tidak jarang juga dari para sahabat yang mereka menguasai tentang ilmu dunia seperti ya, salah satu contohnya Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan dan juga yang lainnya.